Kami sudah menemukan prosesnya sampai hasil yang bagus tuh vanilla bean itu. Dan tapi tidak tahu bagaimana marketingnya karena ke apa? Sepertinya sudah mati gitu pasaran vanilla Sulawesi Utara. Nah, itu yang kami ingin tanyakan. Terima kasih. Iya, Nadia, saya tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia tentunya, ya. Terlalu kecil saya untuk terlibat dalam semua hal. Tapi gini deh, ya, saya kebetulan punya kapasitas sebagai kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional, ya. Jadi Anda datang aja ke kantor saya, nanti bikin appointment, kita atur, tinggalin kartu nama saya, kartu nama Anda. Kita punya banyak pameran, nanti saya bantu Anda untuk pameran, ya. Kita punya informasi pasar. Kebetulan kami sedang mengembangkan marketing data intelligence. Jadi kantor kami itu sedang diarahkan untuk menjadi semacam CIE-nya nanti, ya. Kita mata-matain negara tujuan dan negara pengekspornya. Siapa saja pelaku-pelakunya, ya. Kita sedang siapkan. Anda bisa ikut pameran dengan kami, nanti saya akan bantu kalau perusahaan Anda cukup baik dan serius untuk menjadi eksportir dan membangun merek di kemudian hari. BPN sangat serius untuk membina para eksportir Indonesia, ya. Dalam waktu dekat tanggal 30 Agustus ini ada pameran-pameran yang besar yang Anda bisa lakukan. 30 Agustus itu di Beijing, itu sewa boothnya murah sekali, cuma 5 juta. 3 kali 3 meter, ya 5 hari. Di Plaza Senayan juga Anda nggak dapat tuh. Ya, 5 juta, ya 3 kali 3 meter, ya boothnya. Anda bisa ikut pameran di sana, tapi harus siapin huruf Mandarinnya segala macam, ya. Itu di Beijing, 5 hari, 30 Agustus sampai tanggal 3 September kalau nggak salah. Saya nggak tahu Arab Saudi itu menjadi pasar sasaran Anda nggak, tapi kami akan pameran di sebuah negara Arab yang kaya. Ya, itu Emirat di Sharjah, itu orangnya kaya-kaya di sana, ya. Dan itu sasarannya adalah negara-negara di Timur Tengah di sana, ya. Itu sewa boothnya juga murah sekali karena disubsidi oleh pemerintah. Kita punya banyak kok, belum lagi pameran-pameran kecil di Amerika Utara, di Kanada itu ya, di Amerika Selatan, di Amerika Serikat, di Norwegia, ya Skandinavia, Eropa Barat dan sebagainya. Bahkan Yunani itu kira-kira akhir September kita ada pameran di sana, ya. Amerika Serikat dan sebagainya. Boleh nanti kita bicara deh, ya. Kita ini kan. Terus kemudian ada masalah merkuri dan sebagainya. Ini memang produk pertanian sedang mendapatkan serangan yang keras dari negara-negara pengimpor. Begini, tadi kan saya kasih rumus ada kejadian ditambah atau kali dengan respons sama dengan sama dengan hasil, ya. Masalahnya respons Anda apa? Seringkali orang pengen hasilnya berubah tetapi responsnya nggak ada. Ini nggak boleh, ya. Saya kasih contoh aja deh. Teh, PTP itu semuanya komplain. Karena harga teh dari Indonesia hancur semuanya. Ya, dan semuanya bilang, hancur Pak, harga hancur. Yang disalahin siapa? Yang disalahin itu para konglomerat teh di Indonesia yang beli teh borongan itu. Katanya mereka kartel dan sebagainya. Saya bilang bukan. Tahukah Anda bahwa masyarakat di seluruh dunia sudah bergeser minum tehnya? Yang namanya teh yang diekspor itu bukan lagi teh seperti perkebunan teh kita. Orang sudah mulai minum teh hijau, katanya teh hijau itu bisa menyembuhkan dari penyakit kanker, bagus, satu. Yang kedua, orang sudah minum teh yang itu tidak pakai chemicals itu. Teh apa itu namanya? Pupuknya pakai organik, ya. Cina itu sudah berhasil melakukan konversi perkebunan tehnya dari teh yang tadinya pakai pupuk chemicals menjadi pupuk organik. Sudah berhasil dia, bahkan penyemprotannya dan sebagainya sudah gak pakai chemicals lagi, ya, Cina. Tahukah Anda bahwa sekarang teh yang paling laku di dunia, salah satu yang laku di dunia itu namanya chamomile. Chamomile tea yang harganya sangat tinggi, isinya adalah serbuk bunga dari Afrika ditambah dengan kayu manis dari kerinci. Tanpa mengandung daun teh sama sekali. Tahukah Anda ginseng sekarang sedang dipasarkan dalam bentuk teh ginseng. Apa ada daun tehnya? Tidak ada. Itu cuma ginseng tapi dipasarkan dalam bentuk teh. Sehingga orang minum tehnya 1 hari 2 kali, pagi hari dan sore hari. Ya, seperti orang Medan, susu untuk tulang. Ya, kalau ini teh ginseng untuk tulang, dia bikin seperti itu. Ya, jadi ini jadi persoalan. Nah, kalau vanilanya petaninya masih nanamnya caranya seperti itu, saya kira sulit. Udang kita jadi masalah, ya produk-produk yang lain semua kena masalah. Masalah di antibiotiknya dan sebagainya itu semua dipersoalkan. Cara terbaik untuk keluar dari situ semua adalah Anda harus keluar dari jual komoditi. Komoditi itu hasil alam yang dipotong, dipetik, langsung dijual, ya dikeringkan, itu nggak bisa. Yang namanya komoditi di seluruh dunia harganya itu up and down, pasti. Minyak tanah, hasil bumi, apalagi cengkeh, hasil ikan laut, rumput laut itu harganya selalu up and down.
tergantung supply demand. Nah, Anda harus switch dengan membangun merek. Ya, makanya di BPN sekarang kami memberikan penghargaan kategori baru yang namanya pembangun merek global. Ya, kita harapkan pelaku-pelaku usahanya mulai bangun brand di dunia internasional. Ini adalah kendala dari sebuah negara yang kaya dengan natural resources, sumber daya alam. Ya, kita hanya mau jual bulk, commodity, dan kita tidak bangun mereknya. Ya, why don't you develop your own brand? Ya, nanti kita bicara, saya akan bantu Anda nanti. Ya, nanti tolong tinggalin sama saya kartu nama. Baik, saya kira saya sudah jawab semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Renal. Kita kemarin berikan tepuk tangan yang meriah, kita aplaus kepada Pak Renal yang telah banyak memberikan ilmunya, tapi tidak hanya sekedar ilmu, juga pengalaman-pengalaman praktis, pengalaman beliau selama ini, mulai dari kuliah di Amerika, jerih payahnya, sakitnya dulu, painnya dulu, baru sekarang Pak Renal menikmati hasilnya, masa panennya. Dia mengalami bahwa ada masa-masa memang menanam, masa-masa yang susah, tetapi menjadi seorang entrepreneur memang ada masa-masa yang memetik hasilnya, masa panen. Luar biasa. Kita berikan sekali lagi untuk Pak Renal. Terima kasih banyak Pak Renal. Sukses selalu buat kita semua. Tadi dari tanya jawab, pertanyaan ada yang menyinggung tentang masalah teknologi. Ya, bagaimana sekarang di zaman era globalisasi, sekarang zamannya internet, zamannya teknologi itu bagaimana? Memang dalam bukunya Pak Renal juga judulnya sudah jelas, change, berubah. Kita harus berubah, karena kalau kita tidak berubah, kita akan tereliminir oleh next generation katanya. Ya, jadi kalau kita tidak melakukan suatu perubahan, kita akan terevolusi, ya, seperti kayak layaknya dinosaurus sudah punah. Kita jangan sampai mau punah, kita harus memang mengikuti zamannya apa sekarang. Sekarang sudah jelas bahwa hampir setiap usaha, apapun bisnis Bapak Ibu, sudah pasti menggunakan komputer atau teknologi. Minimal kalkulator dah buat ngitung. Ya, atau mungkin sekarang lagi walaupun ngetren-ngetrennya sempoa, tapi tetap aja sebagai bisnismen kita pakai kalkulator, komputer, laptop, dan sebagainya. Nah, khusus yang hari ini, kita tahu bersama bahwa penyelenggara dari seminar ini adalah Prime Consulting Technology, Management and IT Consultant. 187. Namun, menyandang gelar insinyur bukan berarti mudah mencari pekerjaan. Semenjak diwisuda sebagai sarjana geologi hingga hampir 1 tahun kemudian, terpaksa merenungi nasib sebagai seorang pengangguran. Tak ada uang, tidak ada satu perusahaan pun yang menerimanya untuk bekerja. Dan pada akhirnya ia pun memulai karirnya dengan berjualan pembalut wanita dari toko ke toko. Karirnya mulai meningkat sejak terjun di perusahaan network marketing di pertengahan tahun 1988. Dari sebagai staf marketing hingga akhirnya dikukuhkan sebagai bagian dari top manajemen perusahaan. Selain mengembangkan manajemen, ia juga aktif dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Oke, Bapak Ibu, ini pembicara yang kedua tampil di depan Anda, dan sayangnya saya dapat bagian yang kedua. Dan sayangnya pula dapatnya setelah makan siang. Biasanya setelah makan siang ada problem, biasanya. Tapi saya harus pastikan Anda ada sesuatu hal yang membuat Anda tidak ngantuk. Oke Bapak Ibu, Anda tadi sudah dengar, lihat profil saya. Saya biasanya sebelum bicara, saya juga ingin mengenal. Saya bicara dengan siapa? Ya, karena Anda juga sudah kenal profil saya juga harus kenal profil Anda. Tapi tidak perlu tiap orang kenalan. Akan waste waktunya. Jadi cara perkenalan saya simple. Kalau Anda pernah ikut seminar saya di public seminar, biasanya saya perkenalan untuk peserta melalui seperti ini. Saya belajar dari seorang pakar. Ada pakar horoskop, ahli perbintangan. Ada pakar Hong Shui, dan sebagainya. Nah, saya belajar dari seorang pakar simbol. Dia bilang, orang-orang yang senang dengan bentuk-bentuk tertentu, itu akan mencirikan tentang siapa orang ini. Nah, para pakar simbol itu mengatakan bahwa secara dasar manusia ada 4 tipe. Dan tipe ini bisa dibagi dengan bentuk-bentuk gambar seperti yang Anda lihat di layar. Ada segitiga, ada segi 4, ada segi 6, ada lingkaran. Nah sekarang sebelum saya mulai, saya juga ingin kenal Anda.
Jadi tugas Anda hanya pilih satu di antara 4 gambar yang menurut Anda paling Anda suka. Jangan bilang, Pak Happy gambarnya jelek semua. Bukan begitu maksud saya. Yang penting adalah dari keempat gambar ini mana yang paling Anda suka. Gak ada hubungannya dengan warna. Karena ini bukan pemilu. Jadi bentuknya. Oke, kita mulai. Siapa di antara Anda yang hadir di sini yang paling senang di antara 4 gambar ini gambar segitiga? Hands up. Wah, lumayan. 1, 2, 3. Kira-kira 15-an. Good. Para pakar simbol mengatakan bahwa orang yang senang gambar segitiga artinya adalah orang tersebut selalu berusaha menjadi yang terbaik. Jika Anda seorang, nanti dulu Pak. Jika Anda seorang bisnismen, Anda akan selalu berpikiran cara bagaimana saya menjadi top bisnismen. Cara bagaimana perusahaan saya menjadi perusahaan yang terbaik. Jadi untuk 15 orang, apa salahnya? Tepuk tangan buat mereka. Sekarang siapa yang paling senang di antara 4 gambar inilah gambar segi 4. Oke? Wah, langsung Bapak ini good. 1, 2, 3, 4. Ini lebih sedikit. 10 orang. Oke, good. Nah, para pakar simbol mengatakan bahwa orang-orang yang sedang gambar segi 4, khususnya para bisnismen, ini mengartikan apa? Bahwa orang ini cenderung mempertahankan prestasi yang telah diraihnya. Gak perlu nomor 1 lah, gak apa-apa. Kalau yang tadi, kalau bisa nomor 1. Kalau nomor 1 bisa, kenapa harus nomor 2? Nah, itu yang pertama. Maka bentuknya memuncak dia segitiga. Tapi yang kedua, bukan memuncak, bentuknya segi 4. Nah, kalau gambar segi 4 ini balok, dibolak-balik, ditendang, sama saja kan? Tetap juga segi 4. Makanya orang seperti ini mencerminkan adalah senang mempertahankan. Gak perlu nomor 1, yang penting minimal saya bertahan. Oke, 10 orang. Tepukan dong. Good. Oke, sekarang di antara Anda yang senang gambar segi 6. Oh, lebih sedikit lagi, makin sedikit. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, lebih banyak. 12, good. Orang-orang yang senang gambar segi 6, khususnya para bisnismen, itu cocok sekali. Kenapa? Karena orang ini berani ambil resiko. Temukan 12 orang. Ini cocok sekali. Karena salah satu ciri para usahawan, bisnismen adalah dia harus berani ambil resiko. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Anda nggak berani ambil resiko, jangan jadi bisnismen. Di belakang meja tulis, oke. Tapi kalau mau jadi bisnismen, salah satunya lah harus berani ambil resiko. Jadi yang segitiga kira-kira 15 orang, yang segi 4 10 orang berarti 25 orang, yang segi 6 12 orang berarti 37 orang. Kalau peserta yang ada 200 berarti sekitar 160-an seneng bulat. Bulat ya. Nah, para pakar simbol mengatakan orang-orang yang senang gambar lingkaran artinya orang ini paling senang memikirkan seks. Tepukan dong. Sekarang saya tahu, saya bicara di depan paling besar tentang apa orang-orang mikirnya. Saya tidak tahu Anda percaya atau tidak, tapi ini kata pakar katanya begini. Yuk, yang ketawa berarti benar kayaknya ya. Oke, Bapak Ibu tercinta, siang hari ini saya akan bicara tentang dimension business success. Ya. Dimensi kesuksesan. Suatu kesuksesan ada dimensinya. Apa yang dimaksud dengan dimensi di sini? Oke, sebelum saya masuk ke materi inti, saya mau bicara dulu tentang kesuksesan. Kalau kita bicara tentang kesuksesan, maka selalu ada kriteria yang berbeda untuk sebuah kesuksesan pada setiap generasi. Kalau Anda sudah dapat materi di buku itu, Anda bisa lihat. Oke, contoh. Pada zaman dahulu, ya 50 sampai 100 tahun yang lalu, sukses dilihat dari mereka yang secara fisik kuat dan pekerja keras. Dan ini yang disebut dengan era pertanian. Kemudian zaman berubah lagi.
Yaitu kesuksesan diukur dari untuk mereka yang memiliki teknologi dan sumber daya alam. Dan era ini disebut dengan era industri. Berkembang lagi, yaitu sukses bagi mereka yang sanggup bersaing ketat dan memiliki strategi tepat. Fisik hebat, teknologi ada, tapi strateginya nggak tepat juga percuma. Dan era ini sering disebut sebagai era komersial. Ternyata selalu berubah. Tadi Pak Renal sudah menyinggung banyak sesuai dengan bukunya Change, perubahan. Nah, saya ambil contoh saja Bapak Ibu. Dulu ya, saya lahir tahun 60-an, jadi ya usia saya sekarang sudah 40-an. Zaman saya kecil, kalau saya mau tulis surat, khususnya mau tulis surat yang penting-penting, caranya dengan telegram. Ya, sekarang udah nggak musim. Tapi zaman dulu telegram. Apalagi kalau berita penting. Waktu saya kecil, kalau dengar ada telegram datang, duk, duk, duk. Karena biasanya beritanya tuh penting-penting dan biasanya yang negatif. Contoh, beritanya telegram segera. Anakku abut, harap segera pulang karena neng sakit tadi pagi jatuh dari ayunan dari ibu. Wah langsung pulang, cepat nih berita ini. Ya. Mungkin ada telegram datang pas ulang tahun. Halo sayang, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang sekali umurmu. Dari Taumingse. Pakai telegram. Tapi ternyata sudah ketinggalan zaman berubah. Zaman berubah. Telegram gak bagus. Mau ulang tahun, mau ngucapin sesuatu, pakai kartu. Kartu bermacam-macam. Dengan gaya bermacam-macam, gambar bermacam-macam. Bukan zamannya lagi telegram. Sekarang mulai masuk tahun 90-an, ini sudah mulai drop bisnis ini. Karena sekarang ada, dulu ya kalau ulang tahun kita perkirakan, kalau kirim kartu 3 hari sebelumnya. Supaya apa? Sampai di sana pas hari ulang tahunnya dibuka oke. Jadi ada tenggang waktu. Kalau kilat khusus oke, sehari sebelumnya supaya sampai sana pas. Sekarang bukan zamannya. Karena sekarang ada SMS. Mungkin 2 hari sebelumnya lupa, nggak kirim apa-apa, nggak apa-apa. Begitu hari itu langsung bisa kirim SMS. Sayang, ini SMS-nya contohnya. Saat kau sedih, tak satu pun yang menyadari kesedihanmu. Saat kau bahagia, tak satu pun melihat senyummu. Tapi saat kau kentut, semua menoleh kepadamu. Selamat ulang tahun sayang. Langsung pagi-pagi, waktu Anda mungkin Sincia, waktu Natal, waktu Lebaran biasanya pagi-pagi sudah. Mungkin saya adalah orang pertama yang mengucapkan. Langsung, kenapa? Bukan zamannya kartu lagi, bukan zamannya telegram lagi. Semua berubah dan berubah. Sekarang lebih canggih lagi. Ada MMS, ada gambar, ada fotonya. Oke, maka para pakar bilang, you change or die. You change or expire. Anda kalau mau maju, mau sukses, harus berani berubah. Kalau tidak, Anda akan lewat. Kalau tidak, Anda akan ketinggalan zaman. Dalam perkembangan dunia yang begitu pesat kemajuannya, jika Anda tidak berani mengambil suatu langkah-langkah dengan melakukan perubahan-perubahan yang berarti, pasti Anda akan tertinggal. Nah, Bapak Ibu, ini tentang suatu perubahan. Oke, step 1. Sekarang step 2, apa yang saya mau sampaikan. Karena siang hari ini kita bicara tentang businessman, tentang bisnis, maka saya juga ada sesuatu hal belajar dari banyak para pakar. Setelah diselidiki, ternyata secara garis besar, wirausahawan, bisnismen ada 4 kelompok, 4 tipe. Tipe yang pertama disebut dengan usahawan atau entrepreneur cloning. Apa artinya? Yaitu entrepreneur yang lahir dengan cara pembiakan sukses. Saya dari kota kecil Bapak Ibu, saya lahir di Tegal, tinggal di Pemalang, kota sangat kecil sekali. Di kota saya ada sebuah toko
dia jualan kelontong. Itu sejak buka sampai jam 7 malam tutup, itu penjualnya nggak pernah kelihatan. Kenapa? Pembelinya itu penuh selalu, luar biasa. Jadi karena sukses, cara paling gampang, dia buka di tempat lain. Siapa yang buka? Anaknya sekarang. Di Pemalang namanya Toko Basa. Begitu buka anaknya, Toko Basa Putra. Penuh juga. Padahal sini nggak sepi, penuh, di sini juga penuh juga. Setelah sukses gimana? Buka satu lagi, Toko Basa Putri. Sekarang anak wanitanya penuh juga. Ini adalah cloning. Jadi entrepreneur yang lahir dengan cara pembiakan sukses dengan mengimitasi sukses yang ada. Contoh, entrepreneur profesor. Namanya juga profesor, pasti Anda tahu. Jadi entrepreneur yang menerjuni bisnis berdasarkan pengetahuan akademis. Saya sekolah di akuntansi, saya buka mungkin yang ada hubungannya dengan pendidikan saya. Saya sebagai insinyur teknik sipil, saya buka usaha sesuai dengan bidang saya, jadi kontraktor dan sebagainya. Entrepreneur mama, ini paling santai. Entrepreneur yang menerjuni bisnis didorong oleh fasilitas dan modal keluarga atau meneruskan usaha keluarga. Paling enak. Orang tuanya sudah sukses, anaknya melanjutkan dan seterusnya dan seterusnya. Yang keempat adalah entrepreneur jalanan. Saya termasuk mungkin juga Anda. Yaitu entrepreneur yang jatuh bangun berjuang dari nol. Nah, termasuk tipe apakah Anda? Anda yang tahu. Nah, Bapak Ibu, dunia boleh berubah. Zaman boleh berubah, tipe-tipe orang berlainan, tetapi ternyata nilai-nilai kesuksesan sama, nggak berubah. Contoh, kalau kita ingin sukses pada zaman dahulu, kita harus berani kerja keras. Apakah sekarang untuk sukses harus bermalas-malasan? Enggak, tetap saja begitu. Jadi ada nilai-nilai kesuksesan yang memang nggak berubah, walaupun zaman mungkin berubah, tapi nilai-nilai kesuksesan nggak berubah. Nah, pada siang hari ini Bapak Ibu, saya mau menyinggung tentang kesuksesan, khususnya dimensi kesuksesan. Dimensi kesuksesan ada 3. Yang pertama adalah sebelum sukses. Yang kedua, sewaktu Anda sukses, dan yang ketiga tentu saja sesudah Anda sukses. Apa yang harus Anda lakukan sebelum Anda sukses? Apa yang harus Anda lakukan waktu Anda bisnisnya sukses? Apa yang harus Anda lakukan sesudah Anda mengalami kesuksesan? Adakah kehidupan setelah sukses? Ada orang bilang, the end setelah sukses, ya sudah, mau apa lagi? Oke. Mari kita simak satu persatu Bapak Ibu. Seperti biasanya kalau kita bicara suatu perusahaan, suatu bisnis, suatu organisasi, biasanya ada 3 hal yang penting. 3 hal yang penting itu adalah 1, sumber daya manusia. Kenapa tidak AA, II, UU, kenapa Windows? Ternyata memang dia punya visi. Dia mau setiap rumah pasti ada jendela. Jadi dia meluncurkan program ini karena dia mau setiap rumah program dia akan dipakai. Maka muncul Windows. Jadi sebetulnya sebelumnya dia sudah punya dream, visi. Saya mau apa? Jadi sesuatu produk ada hubungannya dengan visinya apa. Sehingga dia lebih fokus. Amazon.com, toko online terbesar di dunia. Kenapa kok namanya Amazon? Kenapa nggak Sungai Nil? Kenapa Amazon? Waktu ditanya, ya karena volume Sungai Nil itu hanya kira-kira 20% dibandingkan Amazon. Jadi Amazon adalah sungai terbesar di dunia. Saya mau bisnis saya akan mencakup seluruh dunia. Amazon.com. Jadi visi akan menentukan produk Anda kira-kira mau ke arah mana. Kalau tanpa visi, ya itu ikut-ikutan. Begitu sudah nggak tren, habis.
Visi akhirnya larinya kepada visi itu tujuan yang besar, harapan yang kita ingin capai. Dari visi biasanya akan turun ke arah tujuan-tujuan kecil yang harus kita capai. Nah, sewaktu kita menentukan tujuan, menurut saya kita harus punya alasan-alasan yang kuat mengapa Anda mau itu. Jadi, mengapa harus ada tujuan? Yang pertama adalah memberikan arah. Kedua, pasti lebih fokus. Ketiga, menjadi lebih bergairah. Keempat, aktualisasi diri. Jadi, kenapa harus ada tujuan? Inilah alasannya. Tanpa tujuan, kita akan gampang dipengaruhi. Tanpa tujuan, energi kita kemana-mana, tidak terfokus. Sekarang, cara bagaimana menentukan tujuan yang jelas. Saya sering kali kasih contoh gampangnya gini. Ada seorang ibu, kita nggak usah bicara bisnis. Dia gemuk sekali. Maka ditanya, ibu tujuannya apa bu? Saya ingin langsing. Nah Bapak Ibu, dia bilang tujuannya apa bu? Saya ingin langsing. Menurut Anda, kemungkinan besar dia langsing gak nantinya? Saya ingin langsing. Dari pengalaman saya Bapak Ibu, sering memberikan training motivasi. Jarang sekali orang seperti ini tercapai tujuannya, yaitu langsing. Kenapa? Karena menentukan satu tujuan harus ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah tujuan harus menggairahkan. Artinya menggairahkan adalah dengan saya menentukan tujuan itu, apakah membuat saya excited atau hanya ya biasa saja. Yang kedua, dapat diukur. Jadi kalau ibu tersebut ingin langsing, menggairahkan? Ya menggairahkan. Dapat diukur? Enggak. Berapa kilo turun? Enggak. Jadi enggak ada ukurannya. Berapa kilo turun? Enggak ada. Ketiga, ada batasan waktu. Kapan ibu mau langsing? Nah, kalau tidak ada suatu ukuran, kalau tidak ada batasan waktu, ibu itu tetap bulat. Kenapa? Tidak ada satu kriteria. Kalau ditanya, Pak, tujuan Bapak apa? Saya ingin bangun suatu perusahaan yang besar. Besar saja. Jadi, dapat diukur enggak? Besarnya? Enggak. Ada batasan waktu? Enggak ada. Ilusi saja. Ingat ya, saya jelaskan secara persiapan sumber daya manusianya, personalnya. Kalau kita ingin membangun sesuatu usaha, harus ada hasrat. Apa sih itu hasrat? Oke, Bapak Ibu. Hasrat adalah suatu keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan atau meraih sesuatu. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Kalau Anda pernah belajar sejarah dunia, waktu itu ada perang dunia kedua, Jerman berperang melawan Amerika, ada lagi? Inggris. Nah waktu itu negara Jerman punya satu kapal perang yang paling hebat, paling canggih. Itu sangat ditakuti oleh banyak negara. Semua kapal perang negara lain gak bisa nembak dia, tapi dia bisa nembak. Kenapa? Karena jauh lebih canggih, jauh lebih besar. Nah waktu itu intelijen Inggris mendengar bahwa Jerman dengan kapal yang luar biasa dengan nama Bismarck datang mau menyerang Inggris. Nah, waktu itu Inggris dipimpin oleh Winston Churchill. Winston Churchill waktu itu sudah dapat kabar dari intelijen bahwa Bismarck sudah berjalan dari Jerman, mau menyerang Inggris. Maka Winston Churchill sebagai seorang pemimpin kumpulkan orang-orangnya. Dan dia bilang begini, saudara-saudara, Bismarck sudah datang. Dan saya mau tenggelamkan Bismarck. Selesai.
Saya mau tanya Anda. Kalau Anda baca sejarah dunia, waktu itu apa yang terjadi? Bismarck ditenggelamkan. Padahal secara teori tidak mungkin. Kenapa? Karena kapal itu begitu besar, canggih, gak mungkin. Tapi Winston Churchill bilang, saudara-saudara, Bismarck sudah datang. Saya mau tenggelamkan Bismarck. Lakukan hal-hal yang Anda pikirkan dan belum Anda pikirkan. Lakukan hal-hal yang mungkin dan tidak mungkin. Dan saya mau tenggelamkan Bismarck. Bapak Ibu, kalau seandainya waktu itu Winston Churchill sebagai pemimpin bilang begini, saudara-saudara, Bismarck sudah datang. Dia kapal yang paling canggih, besar. Jadi karena sudah datang, cobalah serang. Coba saja, ya kalau menang, syukurlah. Kalau kalah gimana lagi? Anda bayangkan apa yang terjadi. Tapi waktu itu dia hanya bilang, saya mau tenggelamkan Bismarck. Yang saya mau ceritakan adalah dia punya sesuatu keinginan yang luar biasa. Dan itulah yang disebut dengan hasrat. Hasrat ada hubungannya dengan motivasi dan kesadaran diri. Kekuatan motivasi itu luar biasa. Waktu dia bilang, tenggelamkan Bismarck, semua termotivasi, menular. Menular, motivasi itu menular. Jadi kalau Anda semangat Anda akan menular. Kalau Anda positif, akan tertular juga. Oke, ada seorang pemuda ya, malam-malam dia kecelakaan. Naik sepeda motor kecelakaan, nabrak tiang listrik. Ya mungkin ngantuk atau tidak tahu, nabrak tiang listrik, dibawa ke rumah sakit. Polisi datang. Ditanya, kok Anda bisa kecelakaan nabrak tiang listrik? Dan dia jawab, Pak polisi tahu nggak? Udah lama gua incer tuh. Dia bilang, udah lama gua incer tuh. Udah lama dinanti-nanti dia bilang. Nah apa itu hasrat? Contoh begini yang paling gampang. Waktu Anda mungkin dikejar macan, mungkin Anda bisa loncat 5 meter. 3 meter mungkin. Tapi waktu tidak ada macan, loncatnya mungkin hanya 1 meter. Nah waktu itu kenapa Anda bisa loncat jauh? Karena terdesak. Karena waktu itu Anda bukan hanya ingin, tapi waktu itu Anda betul-betul saya mau selamat, betul-betul saya mau hidup. Dan Anda bisa melakukan sesuatu yang secara logika kayaknya nggak mungkin deh. Tapi waktu itu bisa. Kenapa? Itulah bedanya hasrat dan mau. Kalau mau belum tentu dapat. Karena kalau mau biasanya ya saya mau sih mau. Tapi susah. Tapi kalau hasrat itu beda. Keinginan yang sangat kuat untuk meraih sesuatu. Itulah bedanya. Jadi kalau kita ingin menjalankan sesuatu, dalam hal ini mungkin kita mau buka suatu usaha. Kalau keinginan itu tidak kuat, pasti ada masalah. Jika ada rintangan, gak jadi. Ada rintangan, aduh susah. Nah hasrat adalah suatu keinginan yang kuat untuk menjalankan sesuatu. Untuk meraih sesuatu. Oke, Bapak Ibu ada yang tahu nggak siapa Wendy Stoker? Wendy Stoker, dia adalah seorang mahasiswi Universitas Florida. Waktu itu umurnya 19 tahun. Seperti juga ya di Indonesia juga di suatu universitas ada pelajaran ekstrakurikuler. Nah, suatu hari dia datang ke seorang coach pelatih. Pelatih apa? Pelatih loncat indah. Datang Wendy Stoker tentu ingin menerjuni olahraga loncat indah. Coachnya bilang, no way, lebih baik Anda cari olahraga lain. Tapi Wendy Stoker bilang, saya mau. Coachnya bilang, enggak boleh, enggak bisa. Karena sesuai kualifikasi Anda enggak memenuhi syarat. Besoknya dia datang lagi. Saya mau. No way. Ditolak, besoknya datang lagi. Saya mau. Akhirnya, oke, kalau memang Anda berhasrat, memang betul mau, resiko tanggung sendiri.
Oke, no problem. Dan dia berlatih. Dia berlatih 2 jam sehari selama 4 tahun, akhirnya dia menjadi juara 3 di kejuaraan diving. Setelah jadi juara ketiga, dia latihan lagi lebih dalam. Akhirnya dia juga mewakili negara bagian Florida untuk olahraga diving. Nah, Wendy Stoker bukan hanya ahli dalam olahraga diving, loncat indah, dia juga bisa mengetik dengan kecepatan 45 kata per menit. Kalau Anda sekretaris, mungkin gak heran, biasa saja 45 kata per menit. Tetapi, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, orang ini hebat luar biasa. Juara diving, loncat indah, bisa mengetik dengan kecepatan 45 kata per menit, luar biasa. Why? Karena dia mengetik dengan jari kaki. Sejak lahir dia tidak ada kedua tangan. Maka saya bilang, orang ini luar biasa. Sejak lahir nggak ada kedua tangan. Bayangkan Bapak Ibu, olahraga loncat indah. Dia mengetik dengan jari kaki. Itu keinginan dia untuk meraih sesuatu, untuk mendapat sesuatu luar biasa. Kalau normal saja nggak heran lah, begini-beginilah, itu biasa. Tapi dia tidak ada kedua tangan. Kenapa? Yang tadi saya bilang, motivasi diri, kesadaran diri itu tinggi sekali. Dan muncullah yang tadi saya bilang, hasrat. Keinginan yang tinggi untuk menjalankan sesuatu, meraih sesuatu. Itu yang bisa mendobrak keterbatasan mental kita. Seringkali orang bukannya nggak punya potensi, tapi nggak berani mendobrak. Oke, itu hasrat yang kedua. Sekarang Bapak Ibu, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah keyakinan. Kalau kita bicara keyakinan, wah banyak orang mendefinisikan keyakinan itu apa sih? Wah, dari pakar ini bilang keyakinan adalah itu, dari pakar ini bilang keyakinan adalah ini. Saya ambil secara umum sesuai dengan guru kehidupan saya. Keyakinan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu yang saya belajar dari guru kehidupan saya. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada Anda Bapak Ibu, keyakinan sangat menentukan hasil seseorang di dalam kehidupannya. Saya menyadur dari orang yang luar biasa, Ralph Waldo Emerson. Dia bilang begini, apa yang berada di belakang kita maupun apa yang berada di depan kita tidaklah ada artinya jika dibandingkan dengan apa yang berada di dalam diri kita. Yang berada di belakang itu apa Bapak Ibu? Masa lalu apa itu? Kebahagiaan, kegagalan, kekecewaan, sukacita, penolakan, penerimaan, itu sudah berlalu, itu sudah berada di belakang kita. Nah sekarang apa yang berada di depan kita? Tantangan, tanggung jawab, peluang, itu semua di depan. Nah itu semuanya tidaklah ada artinya jika dibandingkan dengan apa yang ada dalam diri kita. Ada orang sukses luar biasa. Nanti saya akan ambil contoh-contohnya. Tapi ternyata dalamnya rapuh. Kesuksesan itu akhirnya jatuh kembali. Kenapa? Tergantung apa yang ada dalam diri. Nah, yang saya mau sampaikan yang ada dalam diri kita apa? Oke, mari kita lihat komposisi manusia. Saya selalu bilang bahwa untuk sukses di dalam kehidupan, kita tidak mungkin lepas dari komposisi manusia. Menurut saya, tidak mungkin akan lepas dari komposisi manusia. Komposisi manusia itu apa sih? Secara garis besar ada 4. Satu adalah yang kita lihat dengan mata, fisik kita. Yang kedua adalah mental, emosi, dan rohani. Setiap prestasi di dalam kehidupan Anda akan ada hubungannya dengan keempat komposisi manusia. Kita tahu, kita punya rohani. Rohani ini luar biasa. Ini penting. Karena dengan rohani
manusia bisa percaya terhadap segala sesuatu? Kenapa Anda percaya suami Anda? Kenapa Anda percaya istri Anda? Kenapa Anda bisa percaya kepada Tuhan? Itu semua karena di dalam bagian tubuh manusia, di dalam diri manusia, itu ada bagian namanya rohani. Yang kedua adalah emosi. Emosi ini luar biasa karena dengan emosi inilah orang bisa mengekspresikan perasaannya. Kenapa orang bisa sedih? Karena di dalam diri manusia ada komposisi namanya emosi. Kok bisa senang? Ya, itulah ada emosi. Yang ketiga, mental. Mental ini penting karena ini ada hubungan dengan pikiran manusia. Cara berpikir manusia itu hubungannya dengan mental. Maka orang bilang sikap mental. Dan fisik. Ini penting sekali karena inilah yang membuat kita ada suatu aksi tindakan. Nah, Bapak Ibu. Apa hubungannya? Hubungannya adalah hal-hal yang Anda percayai di kehidupan, apa saja, itu akan mempengaruhi perasaan Anda. Kalau Anda percaya bahwa bisnis Anda bisa jalan, Bapak Ibu saya tanya Anda, perasaan senang nggak? Senang. Kalau Anda sudah mulai tidak percaya bahwa bisnis Anda bisa jalan, sudah tidak yakin, nggak percaya, maka perasaan gundah, tidak damai, ada sesuatu yang mengganjal. Kalau Anda percaya kepada suami Anda, perasaan tenang, senang. Kenapa? Percaya. Kalau sudah mulai tidak percaya, perasaan juga terganggu. Nah, apa yang Anda percayai akan mempengaruhi perasaan Anda. Dan apa yang Anda rasakan, seluruh perasaan Anda akan mempengaruhi pikiran. Ya, mungkin di sini kalau saya lihat performanya, sebagian besar sudah menikah lah. Sebagian besar. Bapak Ibu, kalau Anda sudah tidak percaya, kalau ibu-ibu nggak percaya kepada suami, lihat efeknya. Perasaan mulai terganggu. Perasaan terganggu, pikiran sering negatif atau positif? Negatif. Jika pikiran sering negatif, efeknya adalah tindakannya negatif. Suami pulang jam 11 malam, gimana? Perasaan? Buka baju, cium parfumnya, parfum siapa? Mulai perasaan sudah mulai, pikiran sudah mulai curiga. Kenapa? Tidak ada kepercayaan. Tindakannya terpengaruh. Ma, tolong dong bikinin super mie. Super mie, bikin sendiri. Tindakan terpengaruh, kenapa? Karena pikirannya negatif, kenapa? Karena perasaannya terganggu. Perasaannya terganggu kenapa? Karena ada gangguan terhadap kepercayaan. Kalau saya percaya, bisnis saya bisa jalan. Saya tidak bilang ini pasti sukses, bukan. Tapi ada pengaruh-pengaruhnya. Ya. Pasti perasaan saya akan dipengaruhi. Perasaan saya apa akan mempengaruhi pikiran saya apa mempengaruhi tindakan saya, dan tindakan-tindakan saya akhirnya menentukan hasil. Sebelum hasil ini kita dapatkan, kenapa kita nggak mulai dari yang paling atas? Sekarang pertanyaannya, loh saya mau bangun bisnis dan saya belum terlalu yakin. Nah sekarang dibalik, bisa nggak keyakinan ini kita bentuk? Oke, secara teori begini Bapak Ibu. Suatu keyakinan, suatu kepercayaan itu bisa dibentuk. Dan saya umpamakan keyakinan seperti sebuah meja. Meja itu ada daunnya,
ada kakinya. Ya. Itulah keyakinan, kepercayaan. Jadi lengkap, ada daun, ada ini. Nah, suatu kepercayaan dimulai dari suatu ide biasanya. Contoh, bisnis IT itu menjanjikan loh. Itu ide, informasi masuk. Nah, kalau Anda belum pernah masuk ke sana, karena itu hanya suatu ide, maka saya mau tanya Anda Bapak Ibu, langsung yakin enggak? Enggak kan, itu baru ide, informasi. Bener enggak sih ide ini? Jadi belum jadi kepercayaan, karena kepercayaan adalah meja utuh, ada daun, ada kaki. Nah, kepercayaan dimulai dari ide. Ide adalah daunnya. Nah, cara bagaimana supaya ide ini bisa membuat kita percaya? Maka karena percaya adalah meja, jadi daun ini harus ditambah dengan kaki. Kaki ini apa sih? Kaki ini adalah referensi. Apa itu referensi? Contoh, kalau Anda mau bisnis, tadi ada pertanyaan network marketing. Saya kebetulan lama di network marketing. Saya mau terjun di bisnis ini, di suatu perusahaan. Ini bener enggak? Belum ada yakinan, hanya ide saja. Maka cari referensi. Datang ke perusahaannya. Besar, hebat. Lihat orang di dalamnya, wah, canggih alatnya. Masuk satu referensi. Sudah mulai terbentuk meja. Tapi belum kuat kan? Berarti keyakinannya belum terbentuk. Masih, ya lihat lagi Kemudian cari referensi dari orang yang sudah sukses. Ketemu, gimana sih bener enggak? Wah luar biasa presentasi gini-gini. Bener. Dia jadi hebat, dulunya juga enggak ada apa-apa tuh. Mulai. Cari referensi lagi. Lihat majalah-majalahnya mungkin. Wah, hebat ya, ada kesaksian gini. Wah. Referensi lagi. Referensi lagi. Cari referensi sebanyak-banyaknya. Ikut trainingnya. Dari begitu banyak referensi masuk, satu demi satu, akhirnya meja sudah terbentuk. Dan meja inilah yang disebut dengan percaya. Oke, go! Sekarang saya percaya. Jadi kepercayaan bisa dibentuk. Nah sekarang saya balik Bapak Ibu. Mungkin enggak orang yang pada awalnya percaya, akhirnya jadi enggak percaya? Bisa? Bisa. Artinya apa? Kakinya ditendangin lingkungan, ditendang orang-orang, ditendang keluarganya. Dulunya yakin, ketemu orang, kamu terjun di bisnis ini. Saya sudah 3 tahun jalankan bisnis ini, bangkrut. Bodoh kamu, gak mungkin. Akhirnya, kakinya hilang satu. Kakinya hilang satu. Datang lagi. Loh. Bodoh amat kamu zaman kayak gini, bisnisnya ini. Bodoh gak mungkin. Teman-teman saya jatuh semua. Masa sih? Satu kaki lagi. Satu kaki lagi. Goyang lagi. Jadi hati-hati. Karena yang tadi saya bilang, keyakinan akan mempengaruhi di dalam aktivitas-aktivitas Anda. Sekarang pertanyaannya, referensi kalau kita mau membuka suatu usaha, menjalankan suatu bisnis, kira-kira apa saja? Contoh, peng-peng. Oke. Siapa yang tahu peng-peng? Bukan nama orang. Peng-peng itu apa? Ada yang tahu? Peng-peng itu pengalaman dan pengetahuan. Bahasa Hokkien. Ini bahasa Jawa, Pak.
Peluang. Anda lihat, wah saya ada pengalaman. Saya sudah belajar, itu referensinya, masuk satu kaki. Mungkin dari segi ada peluang bisnis ini. Referensinya mungkin saya punya sumber daya yang memadai. Kenapa nggak jalan? Saya punya orang-orang kok. Yakinlah. Referensinya mungkin modal saya kuat. Kenapa nggak mulai? Referensinya mungkin saya punya visi yang bagus. Karena saya mau mendirikan suatu usaha untuk menolong banyak orang. Ini baik, kenapa nggak jalan? Visinya mungkin saya yakin dengan bimbingan Tuhan semua akan berhasil. Saya bisa atasi. Nah, contoh referensi-referensi seperti ini akan memperkuatkan keyakinan Anda untuk menjalankan sesuatu usaha. Oke, yang keempat sekarang kita masuk kepada sikap mental. Ada orang bilang, sikap mental itu apa sih? Oke. Sikap kalau dalam bahasa Inggris itu Anda tahu attitude, ya, sikap, attitude, mental. Jadi attitude, sikap mental adalah cara Anda berpikir. Cara Anda melihat dengan pikiran, bukan dengan mata tapi dengan pikiran. Kalau kita lihat dengan mata, oh orangnya gede, oh dia pakai baju biru, oh dia orangnya kurus, itu mata. Tapi kita lihat dengan pikiran, itu sikap mental. Kok jadi kebalik-balik? Oke, Anda mungkin sering dengar cerita ini. Tadi Pak Reynolds kalau nggak salah dia nyinggung juga cerita ini. Ada dua orang pengusaha yang menjalankan bisnis yang sama. Suatu hari dia datang di sebuah exhibition, suatu pameran. Yaitu tentang bagaimana membangun negara Afrika. Dan ini terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Maka mereka datang ke eksibisi itu, dia melihat, oh ternyata mereka mengundang investor untuk mengembangkan bisnisnya di Afrika, di negara-negara di Afrika. Dan mereka melihat, oh apakah betul Afrika prospektus ya? Mereka lihat-lihat, kebetulan ada dua orang pengusaha yang sama menjalankan bisnisnya. Dua orang pengusaha ini ya baru mulai menjalankan usahanya, menjalankan produk yang sama. Produk itu adalah yang hijau atau yang pink? Yang hijau. Dia memasarkan produk yang sama, yaitu yang pink. Maka pengusaha tersebut datang ke panitianya. Jadi gimana? Kami akan biayai Anda. Anda bisa survei ke sana, potensi market untuk memasarkan produk Anda. Betul enggak? Datang, free what? Oke ya. Maka pengusaha itu datang di Afrika. Sampai di sana dia mulai survei. Tiap kali dia melihat wanita di sana, dia bilang, no prospect. Tiap kali lihat wanita di sana, no prospect. Lihat wanita, no prospect. Langsung dia telepon istrinya, darling, saya mau pulang saja. Cuma di sini, no prospect. Kenapa kata istrinya? Darling, semua wanita di sini tidak ada yang biasa pakai BH. Jadi gimana kita mau pasarkan BH, darling? Gimana? Saya pulang sajalah, no prospect. Darlingnya bilang, oke, good lah. Makin cepat pulang, makin bagus, saya kangen. Pulang. Pengusaha yang kedua memasarkan produk yang sama. Dia datang di Afrika. Good lah, saya lihat di Afrika ada prospek. Dan waktu dia lihat wanita-wanita di sana, langsung dia bilang, wah, good. Good. Dia tiap kali lihat
wanita, dia senang sekali. Selalu bilang, luar biasa. Dia telepon darlingnya, "Ma, fantastic Ma, di sini potensinya luar biasa." Istrinya bilang, "Why darling?" "Karena Ma, di sini setelah saya survei, semua wanita belum ada satupun yang pakai BH. Jadi ini peluang kita Ma, luar biasa." Akhirnya betul. Orang ini, yang kedua ini pengusaha, sukses luar biasa di sana memasarkan BH. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya ingin sampaikan sebetulnya lah, ini perbedaan cara memandang, perbedaan cara berpikir. Kalau cara berpikir betul, sesuatu kesulitan bisa jadi peluang. Tapi cara berpikir salah, suatu peluang menjadi kesulitan. Kalau Anda lihat profil saya tadi, saya geologi. Kalau geologi salah satu tugas atau kerjanya bisa kerja di eksplorasi emas. Kalau sekarang eksplorasi emas pakai alat yang canggih. Tapi kalau ortodok, konvensional, wah itu ada yang pakai bom, ada yang pakai cangkul, ada yang pakai garuk-garuk dan sebagainya. Di sungai berhari-hari. Nah kalau ortodok Bapak Ibu, kalau Anda ingin mendapatkan 1 ons emas, Anda harus menggali bertonton tanah, batu, kerikil. Anda lihat Bapak Ibu, bayangkan. Bedanya antara 1 ons dengan ton-ton, itu luar biasa perbandingannya. On dengan ton. Tapi kenapa sampai sekarang pun mereka tetap mengerjakan itu? Oh enggak ada kerjaan lain Pak. Maksud saya bukan itu. Mereka tetap semangat. Karena ini perbedaan di fokus. Fokus mereka bukan di batu. Fokus mereka bukan di tanah yang menimpa mereka. Fokus mereka di emas. Itu yang saya mau. Itu yang saya mau cari. Semangat tetap ada. Tapi kalau fokusnya di tanahnya, di lumpurnya, tidak mungkin semangat. Sama juga di dalam kehidupan kita. Kita fokusnya di mana? Di keluarga kita, di kejelekannya, di yang salah-salahnya, atau di mana? Sama juga dalam kita membangun suatu usaha, di kesulitannya saja, atau di peluangnya, di hal-hal yang bisa kita create. Ini semua adalah tentang cara berpikir, sikap mental. Tadi banyak hal yang sama yang disampaikan oleh Pak Renal. Kita fokusnya di apa? Karena kita mendapat dari apa yang kita fokuskan. Kalau fokus kita di negatifnya, yang kita dapatkan negatif. Kalau fokus kita di positifnya, itu yang kita dapatkan. Ini contoh Bapak Ibu. Ini tentang sikap mental. Bukan karena sulit menjadikan Anda tidak berani. Justru karena Anda tidak berani, maka segalanya menjadi sulit. Banyak orang mengeluh di kehidupan. Aduh itu ini sulit, ini sukar, ini begini. Kalau kita berpikir jernih, seringkali yang terjadi adalah bukan karena sulit menjadi Anda tidak berani. Justru karena kita tidak berani melangkah, tidak berani mengambil resiko, tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Semua jadi sulit. Ini apa sih? Mentalitas. Contoh lagi Bapak Ibu. Bukan karena Anda kurang berpengalaman menjadikan Anda tidak berani memulai usaha. Justru karena saat ini Anda belum berpengalaman, mari mulai. Jadi kapan pengalaman kalau nggak mulai? Betul nggak Bapak Ibu? Banyak orang ingin pengalaman dulu. Jadi kapan pengalaman kalau Anda nggak mulai? Ya kita mulai. Bukan karena Anda miskin menjadikan Anda tidak berani berjuang. Justru karena Anda miskin, maka Anda harus berjuang lebih hebat dari orang-orang yang lebih kaya. Ini tentang mentalitas. Cara berpikirnya, fokusnya seringkali salah. Jadi Bapak Ibu, sikap akan menentukan ketinggian
sikap Anda menentukan ketinggian jelajah hidup Anda. Seperti kita naik pesawat, ya. Makin tinggi, jelajahnya makin luas. Itulah sikap. Makin rendah sikapnya, jelajahnya ya itu-itu saja. Kalau kebetulan kita dapatnya yang hitam, ngelihatnya ya hitam terus. Tapi coba lihat, makin tinggi, ya memang ada yang hitam. Tapi banyak juga yang putih. Inilah sikap, mentalitas, cara kita berpikir.